kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Jamsuki dari program studi Digital Biopsikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap tingkat kemandirian anak dengan ADHD. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana pola asuh orang tua untuk mempengaruhi tingkat kemandirian anak dengan ADHD? Kedua, apa saja pola asuh yang paling efektif untuk mendukung anak-anak ini? Harapan saya, presentasi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi orang tua, pendidik, dan siapa saja yang peduli terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita ke dalam detail penelitian, mari kita pahami terlebih dahulu konteks dan lalu dari penelitian ini. Apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kemampuan anak untuk 1. Memusatkan perhatian, 2. Mengontrol impulsif, 3. Mengatur aktivitas sehari-hari. Anak-anak dengan ADHD sering menghadapi tantangan dalam menyelesaikan tugas sederhana, seperti halnya berpakaian atau mengatur waktu. Hal ini dapat dipengaruhi adanya kemandirian mereka. Mengapa kemandirian itu penting? Kemandirian adalah keterampilan hidup yang penting untuk membantu anak menghadapi tantangan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak yang mandiri tentu mampu mengelola dirinya sendiri, menyelesaikan tugas tanpa bantuan, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, anak-anak dengan ADHD sering menunjukkan yang pertama, adanya ketergantungan pada orang tua dan guru, kesulitan mengikuti rutinitas, serta hambatan dalam pengambilan keputusan. Nah, perlunya pola asuh ini menjadi salah satu kunci, karena memang peran orang tua sangat penting dalam membentuk kemandirian anak. Pola asuh yang konsisten, mendukung, dan terstruktur dapat membantu anak mengatasi tantangan ini. Sebaliknya, ketika pola asuh yang permisitif atau otoriter dapat memperburuk situasi. Oleh sebab itu, bagaimana dengan pola asuh di sekitar kita? Apakah Anda pernah melihat dampak pola asuh terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus? Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Saya melakukan pengamatan langsung di rumah dan sekolah. Anak-anak dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perilaku mereka. Kemudian apa sih aspek yang perlu diamati? Di sini ada beberapa aspek yang perlu diamati. Yang pertama, kemandirian dalam kesehari-hari. Kedua, respon terhadap instruksi orang tua. Ketiga, pengelolaan emosi. Keempat, interaksi sosial. Temuan observasi. Hasil observasi menunjukkan beberapa temuan dalam penelitian saya. Yang pertama, kemandirian dalam tugas sehari-hari. Anak-anak dengan ADHD sering membutuhkan bantuan lebih banyak dalam menyelesaikan tugas, seperti berpakaian atau merapikan barang. Mereka mengalami kesulitan dalam menjaga fokus. Yang kedua, respon terhadap instruksi. Instruksi panjang dan tidak jelas sering diabaikan oleh anak dengan ADHD. Mereka lebih mudah merespon jika instruksi disampaikan secara singkat dan spesifik. Yang ketiga,
Pengelolaan emosi. Anak sering mengalami ledakan emosi seperti frustasi atau marah, terutama ketika menghadapi suatu situasi yang sangat menantang. Kemudian yang keempat, adanya interaksi sosial. Anak dengan ADHD menunjukkan kesulitan dalam mengikuti aturan permainan, berbagi, atau bergiliran. Pola asuh yang efektif. Berikut adalah pola asuh yang terbukti membantu anak ADHD. Yang pertama adalah pola asuh konsisten. Orang tua yang menerapkan aturan tetap dan memberikan penguatan positif membantu anak merasa lebih aman. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Instruksi singkat dan sederhana lebih mudah dipahami oleh anak ADHD. Yang ketiga, penguatan positif. Memberikan penghargaan atas keberhasilan kecil dan memberikan kepercayaan diri anak. Itu merupakan salah satu contoh penguatan positif pada anak ADHD. Dalam studi kasus, mari kita lihat salah satu kasus yang saya amati. Anak dengan inisial SA, usia sekitar 27 tahun, sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas harian seperti merapikan tempat tidur. Namun dengan pola asuh yang mendukung seperti memberikan instruksi bertahap dan pujian kecil, setelah tugas selesai, ia mulai menunjukkan peningkatan kemandirian. Hal ini juga saya amati pada anak usia 8 tahun juga, yang inisialnya AD. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pola asuh. 1. Mendukung. Adanya keterlibatan aktif orang tua dan guru, lingkungan yang terstruktur dan mendukung. Penghambat. Adanya kurang konsistensi dalam pola asuh, keterbatasan waktu untuk melakukan observasi mendalam. Menurut Anda, apa yang sering menjadi hambatan dalam mendidik anak dengan ADHD? Bagaimana cara mengatasinya? Dari hasil observasi, kita dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang konsisten, terstruktur, dan penuh perhatian memiliki dampak positif terhadap perkembangan kemandirian anak dengan ADHD. Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, orang tua perlu memperkuat komunikasi yang jelas dengan anak. Kedua, guru dan orang tua perlu bekerja sama dalam membangun lingkungan yang mendukung. Ketiga, pelatihan lebih lanjut orang tua mengenai pola asuh yang efektif dapat menjadi solusi yang sangat konkret. Berikut merupakan presentasi dari hasil observasi dan wawancara yang selalu saya lakukan di anak. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.